Kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar COVID-19 dalam segmen Tanya Dokter dan sudah bergabung melalui sambungan Zoom dokter hewan, Dr. Poppy Fauzia. Langsung saja kita sapa. Halo dokter, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar dokter? Baik. Baik, nah ini sudah siap ya menjawab pertanyaan warganet? Langsung ke pertanyaan pertama dari akun Instagram @dwmsrh. Dokter, apa bedanya merawat hewan saat pandemi dan saat normal? Intinya tidak ada perbedaan ya. Kita tetap harus memberi makan, menjaga sanitasi, check up rutin, vaksinasi apabila sudah waktunya vaksinasi, memberi obat cacing dan memberi antiparasit. Untuk yang kita punya anjing, tetap kita boleh ajak anjing kita jalan-jalan keluar, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke, nah berarti kalau misalnya ada yang memiliki hewan peliharaan dan membawa dokternya ke dokter hewan, itu apakah sudah diperbolehkan, sudah aman begitu dok? Sudah aman, karena kita sendiri di klinik hewan juga ada aturannya ya, ada imbauan dari PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, untuk protokoler selama pandemi. Oke, dan itu sudah diterapkan, jadi sudah aman begitu ya sekiranya ingin membawa. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua ini datang dari akun Instagram @ysesbaniak. Halo, mau tanya dong bagaimana ciri-ciri hewan peliharaan yang terkena COVID-19? Jika ada gejala yang mengarah ke COVID-19, apa yang harus dilakukan oleh pemilik atau owner? Terima kasih dok. Oke, sejauh ini hanya sedikit yang benar-benar terbukti COVID-19, yaitu pada harimau di kebun binatang di Amerika Serikat. Itu dari gejala klinis dan juga konfirmasi dari hasil lab memang sudah positif COVID-19 dan hanya itu aja, hanya sedikit saja yang terbukti. Itu gejalanya berupa batuk dan tidak nafsu makan. Sebenarnya penyakit lain juga mirip gejalanya sama seperti ini. Oke, jadi bila terdapat gejala bisa langsung diperiksakan saja begitu ya untuk tahu pastinya. Ke dokter hewan. Oke. Untuk hewan peliharaan sendiri kita jangan khawatir hewan kita ada COVID-19 karena hewan peliharaan kita kan sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia ya. Jadi kemungkinan untuk stresnya kecil. Sedangkan kalau hewan yang di kebun binatang itu kemungkinan dia kenapa bisa kena COVID-19 karena daya tahan tubuhnya lemah karena dia sejatinya hewan liar. Hewan liar itu cenderung stres kalau interaksi dengan manusia intens. Jadi karena interaksi yang intens, karena terpaksa ya, karena lokasinya di kebun binatang, jadi menyebabkan daya tahan tubuh mereka turun dan efeknya segala penyakit bisa masuk. Oke, selanjutnya nih dokter, pertanyaan ketiga datang dari akun Twitter @arzain16. Halo dok, apakah hewan bisa menularkan COVID-19 ke manusia? Takut juga nih kalau ada hewan liar diam-diam positif COVID-19 tapi jalan-jalan bebas dok. Sejauh ini dari hasil penelitian dan WHO juga sudah menyatakan kalau COVID-19 ini bukan penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Istilahnya zoonosis. Jadi tenang saja apabila kita punya hewan peliharaan, apabila hewan kita sakit, kita tetap bawa ke dokter hewan dan jangan takut itu penyakitnya COVID-19. Oke, nah dokter, pertanyaan terakhir dari akun Instagram @ndarey. Apakah semua jenis hewan bisa tertular COVID-19? Apakah ada pemicunya juga pada hewan juga seperti di manusia begitu? Kalau yang pada kasus harimau di Amerika Serikat, itu tadi saya sudah jelaskan ya, pemicunya itu karena stres. Jadi kalau di hewan liar, dia kalau interaksi yang intens dengan manusia, itu mereka akan menyebabkan stres. Beda dengan hewan peliharaan. Jadi kalau hewan peliharaan, malah mereka stres kalau kurang interaksi dengan manusia. Justru kalau kita interaksi dengan hewan peliharaan kita, otomatis kan bonding jadi semakin besar ya, semakin terbentuk. Nah, jadi daya tahan tubuh mereka juga jadi semakin kuat terhadap penyakit. Oke, baik, terima kasih dok. Kita juga kuat karena stres kita berkurang. Oke, baik, terima kasih Dr. Poppy Fauzia sudah bergabung bersama kami di segmen Tanya Dokter hari ini. Oke.
Nah, bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan terkait COVID-19 nih, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda dengan mention akun Twitter kami di @cnniddaily atau komentari unggahan kami di laman Instagram @cnnindonesia TV dengan menambahkan tagar warganet kepo COVID-19.